Hai guys, so today aku mau bikin soft baked cookies atau chocolate chunk cookies. Jadi aku udah bikin resepnya sebenarnya di Instagram, cuma dalam kayak materi yang pendek. Dan kali ini aku mau bikin lebih detailnya karena aku sambil ngomong jadi kalian lebih ngerti step by stepnya. Ini resep cookies paling gampang yang pernah kalian temukan karena bahan-bahannya itu mudah kita temukan di mana aja. Jadi bahan-bahannya itu benar-benar cuma tepung terigu atau all-purpose flour. Kalau misalnya kalian cari di supermarket itu yang tepung terigu serbaguna, ya kita pakai itu. Terus ada brown sugar sama white sugar. Ini penting banget ya kita pakai brown sugar di dalam cookies karena nanti cookiesnya itu bakal jadi soft, bukan yang melebar dan jadinya crispy. Nanti kapan-kapan aku bikin crispy coconut chip cookies. Resepnya kapan-kapan itu juga super gampang banget. Terus ada mentega sama butter. Kalau misalnya kalian mau pakai full mentega, sebenarnya nggak apa-apa, cuma nanti kurang ada wanginya. Jadi aku pakai 60 gram butter, 40%-nya mentega. Terus ada chocolate baking, atau misalnya kalian pakai coklat apapun juga boleh, nggak masalah. Ini butternya aku pakai yang unsalted butter. Terus ada vanilla, ada baking soda, ada telur, ada maizena. Ini tips biar luarnya crunchy tapi dalamnya soft dan melt banget. So let's get started. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melelehkan mentega dan butternya. Ini aku microwave aja selama 30 detik. Terus butter yang udah kita lelehkan tadi kita tuang ke dalam mixing bowl-nya semuanya. Tapi di beberapa resep itu ada yang pakai room temperature atau pakai yang bahkan yang dingin, tapi kalau aku sih lebih prefernya pakai yang panas. Entah kenapa, jadi aku udah beberapa kali bikin resep dan bagus pakai yang panas. Terus ini kita masukin aja brown sugar sama white sugarnya. Ini totalnya kita pakai 100 gram gula putih sama 100 gram brown sugar. Nanti untuk info detailnya nanti aku kasih di description box di bawah ya. Jadi total kita pakai 200 gram gula. Ya, jadi gula sama tepungnya itu nanti persentasenya sama. Ngaduknya pakai spatula aja ya, jangan pakai mixer. Nanti terlalu over whip is not good for your cookie too. Pastikan benar-benar gula sama butternya itu kecampur. Udah, terus next stepnya kita masukin telur. Setelah telur kita masukin vanilla paste-nya. Ini masukin vanilla paste-nya sekitar 1 teaspoon. Barusan dari kulkas nih, jadi oke, cukup segitu aja. Terus kita mix lagi. Oh ya, telurnya nanti yang room temperature ya, jadi yang di dalam ruangan aja. Soalnya kan tadi kita udah pakai melted butter. Tapi nanti ini kurang lebih jadi sekitar 15-20 cookies tergantung kalian bikin segede apa. Nih jadi kayak gini nih butter cookiesnya. Suka banget maininnya. Oke, sekarang kita lanjut ke si tepung. Jadi kita masukin dulu yang dry ingredients-nya. Pertama kita masukin soda kue. Soda kuenya kita pakai 1 teaspoon. Terus kita masukin juga half teaspoon garam. Jadi ada salty-saltynya. Kalau misalnya kalian lebih suka asin, boleh pakai 1 sendok teh, that's okay. Kalau aku pakai setengah aja. Rahasianya tadi yang aku udah beritahu ke kalian, itu kita pakai tepung maizena. Tepung maizenanya kita pakai lumayan banyak, kita pakai 1 sendok makan. Oke guys, jadi sekarang kita udah jadiin satu ini semua adonan keringnya.
Terus kita pindahin adonan kering ke adonan basah secara bertahap sambil diayak. Aduknya cukup pakai spatula kalian aja, nggak usah pakai whisker, takutnya overweight tadi. Percayalah guys, mengaduk. Ngaduk ini tuh nggak segampang yang kalian bayangkan. Ini butuh perjuangan. Oke guys, jadi kalau misalnya doughnya udah tercampur kayak gini, sekarang kita tinggal potong-potong coklatnya. Nah, yang spesial hari ini aku punya coklat dari Toblerone. Karena aku tuh nggak terlalu suka kacang kan. Kalau kacangnya dipotong-potong ke dalam cookies, itu aku kurang suka. Tapi kalian boleh nambahin kacang ke dalam cookies kalian, itu kacang apapun. Kalau Toblerone ini dia udah ada kacangnya, almond nugget or something. It's really good. Jangan lupa kalau pakai Toblerone juga kalian harus ngebekuin dulu coklatnya ya. Soalnya kan Toblerone itu gampang banget leleh. Oh ya, coklatnya juga kalian pakai terserah kalian sebanyak apa. Tapi kalau saran dari aku, banyaknya itu kurang lebih 200 gram. Jadi perbandingan antara jumlah tepung sama coklat itu sama. If you really want to get melt chocolate cookie. Coklat buat baking juga. Coklatnya aku pakai 50% setengah-setengah ya, pakai yang milk coklatnya setengah, terus pakai coklat dark choco-nya juga setengahnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka dark choco atau nggak suka terlalu manis, boleh pakai, boleh dikurangin. Keras banget ini. Ini parah sih ini. Finally. Terus coklatnya dipotong-potong aja. Kalau Toblerone tinggal dipotong kayak gini. Ini potong-potongnya juga sesuai kesukaan kalian aja. Ini kita masukin. Dan mix it. Ini of course coklatnya masih kurang banget, jadi kita tambahin lagi. This is why I like chocolate chunk cookie. Jadi nanti kita bakal dapet meltnya yang dari dalamnya. It's really good. Nah, jadi daunnya sekarang kayak gini. A lot of chocolate. Terus nanti kita tinggal bentuk pakai sendok aja. Jadi kita tinggal bikin adonan cookingnya pakai sendok ini aja. Oh iya, kenapa aku tuh pakai coklat yang masih beku? Soalnya kalau misalnya kalian pakai coklat yang udah terlalu leleh, nanti jadinya coklatnya bercampur sama cookiesnya, jadi nggak bisa meleleh. Nih, aku pakai 1 sendok. Kalau misalnya kalian punya cookies cup, itu lebih bagus lagi. Terus nanti adonan ini bakal kita masukin ke dalam, kebanyakan, kita masukin ke dalam freezer selama 15 menit sebelum di bake, at least ya itu. Kalau misalnya bisa lebih lama, lebih bagus lagi. It
itu biar nanti kalau pas kalian nge-oven itu bentuknya jadi sama. Jadi nggak ya ada yang melebar terlalu besar atau misalnya yang jadinya padat, itu karena nggak di-freeze dulu. Kalau di-freeze nanti jadinya lebih konsisten. Nah, ini adonannya yang udah aku bulut-bulutin, aku freezer dulu aja selama kurang lebih 15-30 menit. Tergantung freezer kalian juga sedingin apa. Jadi sambil nunggu cookiesnya matang, kita panasin dulu ovennya di 180 derajat. Kita panggang di oven yang sudah di preheat pakai api atas bawah. Tada! Ini cookiesnya udah aku freezer selama 15 menit. Jadi lebih padat, lebih keras. Bener-bener yang keras banget. Tuh, aku lupa naruh baking paper di bawahnya, tapi nggak masalah. Kalian jangan lupa kalau nge-freezer juga dikasih baking paper ya di bawahnya, jadi nggak lengket. Oke, ini agak pitak dikit ya bawahnya, ditempel aja. Ya, ini udah, tadi aku udah berusaha angkat satu bisa. Oh ya, terus kalau sebelum baking, kalau misalnya kalian pakai teflon yang anti lengket atau pan yang anti lengket, jangan lupa dikasih baking paper. Terus tinggal ditaruh di sini. Dan ini padat banget ya. Jadi ini padat kalau misalnya udah dimasukin ke freezer, jadi nanti masaknya bisa barengan. Terus dikasih jarak antar cookies ya kurang lebih segini lah ya. Kalau pakai yang kecil kayak aku cuma bisa masak, paling cuma bisa masak 6. Itu pun udah dempet-dempetan banget. Nih kayak gini. Maafkan tidak beraturan, tapi aku jamin nanti pas matang jadinya cantik kok. Oke, langsung aja kita oven. Nah, ini aku masukin ke dalam oven yang udah aku preheat sebelumnya. Dan ini bakal dimasak selama kurang lebih 15 menit. Tergantung, kembali lagi tergantung di oven kalian. Tuh. Ini aja 15 menit biar nggak lupa. Dan kita tunggu. Nah, ini sedikit tips buat kalian. Jadi kan kita nggak usah masak langsung semua cookiesnya. Kalau misalnya kayak gini, cookiesnya bisa disimpan. Jadi kapanpun kalian ngidam cookies, tinggal di oven aja. Ini dimasukin aja ke dalam Tupperware atau tempat apapun. Mereka nggak bakal nempel kok satu sama lain. That's fine, karena ini udah dibekuin. Tinggal ditata aja di dalam Tupperware kayak gini. Ditumpuk pun nggak masalah. Aku udah sering banget melakukan ini, persediaan cookiesku pun banyak banget. Jadi pas lagi nganggur, hari Minggu lagi santai, tinggal bikin cookies dan dimasukin ke dalam freezer. Tada! Sekarang kita nunggu cookiesnya yang di oven matang. So guys, ini cookiesnya. Ini karena barusan keluar dari oven, kita harus ngedinginin dulu selama kurang lebih 15 menitan. Nanti baru dia siap dinikmati. Menunggu cookies untuk dingin itu emang hal yang paling berat. Yeah, but we will wait anyway. Jadi kita tunggu dulu. So finally, cookiesnya udah mulai dingin dan kita siap buat ngebelah cookiesnya buat ingin tahu dalamnya semelt apa. Look at that. Tuh, dalamnya tuh bener-bener yang gooey, terus melt, lembut tapi crunchy di luar. Ini Toblerone-nya udah leleh banget. Oops. Cannot wait to try. Ini the best cookie. Masonry is homemade cookie is the best. Coba teman-teman jangan lupa buat cobain juga ya resep cookiesnya. Buat teman-teman yang udah cobain, jangan lupa tag aku di Instagram @syafiradp dan jangan lupa komen di bawah. Don't forget to like and subscribe. Ingat, kalau misalnya kalian lihat resep cookies ini wajib banget kalian like and subscribe aku, oke? Tada! Melting gooey. Luarnya crunchy, tengah-tengahnya tuh ya bener-bener soft, lembut, gooey. Ini perfect cookie.